Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono sawai. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang nontonan ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kulon mau diskusi ini udah perdebatannya kali Jogo besi jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kedua ada yang tidak sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud bebadok ke tangan. Jasa tem sebenarnya bentek. Orang-orang yang cerita kowe nak sujud. Mereka jasa itu mau sebenarnya jadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nek sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali. Wong bolak-balik coba ku mantan wali preman terus jadi pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu ning Irak. Yang jelas yang gak satem ora menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat kan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa itu. Aku ora ape mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai ape mangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh, ini tenang. Real ketawarai ya, betul. Kula, bosen. Bukan betul, itu guru waras. Maksudnya, artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek. Ya. Waras secara hakikat. Kula ini mau merasa sampean itu ilmu hakikat. Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat. Yang ketika ini sekarang hikam, wong rata muka safar, rasa jadi ulama. Terus entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini ning jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya pemangannya kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat, roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, kan roh butuh rapi. Amin. Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad, yang butuh mangan, butuh rapi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau ruh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan. Ono nggo proposal roh melok paham itu kita di roh napa melok roh kalau dia tersiksa ngatur ra butuh mangan ya ra butuh proposal bocah ngalor itu tersiksa
Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal, karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil menurutku seorang ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen, Pak. Nek kita terang detail. Jadi batuk mesti iki buku sujud kan. Niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu power cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Tadi ya kento. Kali coba mantan preman gak dipat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah dipat iki ora iso. Premane kumat. Ya sam preman gak debat ilmi. Menurutku model. Kali Joko ya ora salah. Bisa Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top. Lah jak debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ini wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang karo kowe pilih. Ambek Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Takok malah aku mau sing Muhammad, sing Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan kowe. Ndani itu. Entah dia meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora marah. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji percaya Nabi. Kan barang cara Ali juga gak percaya kan dan. Orang cara Ali dengan lawan apa paten nih? Ya wajar nggak uji kok percaya Nabi, nak percaya orang itu ya uji Muslim. Ali itu Gusdur. Ada Gusdur lah itu dia tentang Ali dan ngoten mata ingat. Nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Ini niru Gus Dur. Mergo ning dina nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Saya santri ini pacaran. Maksud itu jangan ada cerita besok. Wah ruwet. Terus malah dalil dinalina subuh syahwat minan. Iya bodoh tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet tau. Mana jogeman, bagi pinter teman-teman itu jogeman. Jadi biasa, ono syariatnya sidik-sidik. Sehingga mana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung. Sehingga ono rasanya, tentunya ono apa? Jadi nak guru kulo urusan ilmu semi hakikat, mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul nih pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya, misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergapai mati, ya. Bilal dia seneng aja. Kedan nalkal akhibah Muhammad dan wakhisbah. Ya, nak mati malah seneng tuh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing
menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halsab. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa? Syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora tak kulit, ra sido dadi gedang. Paham ya? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbok kekeringan, mbok bosok, mbok ra sido dadi nopo? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu beda pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja omongi ngono iku ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentora ya ora usah klambenan. Ora ono gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan nang dene napa? Dene ada nambe jenengan pun. Nah, kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa klambenan ini dinggo tenan, mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet kok. Lha iki tenan iki cerita, iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, rumet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Mulane kiai-kiai pekeh nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang ngono. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah tang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur son-sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Tak kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal keramat di dua tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kok wani, nah tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima diuji menataris sujud. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya hasil kalau ketemu. Ketemu pertama gitu. Jadi harus tapi zaman roh jenengku itu pernah tak arani muka sapa. Gitu biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan gitu kenal. Jadi gitu loh biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran nih. Saya legus gus neng dunia tak anteni mau turun tani mati. Legus kok ribet. Ucapan pulau terus ya. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati bareng. Ya mati wis saiki iku. Sok ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Yeah? Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah.
Lah kalau begitu jasad iki nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ora ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan terus. Mulanya Sunan Kalijogo semangat kan mata ini berkau tambah omongannya glodro dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus dijasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudi bi masyiatillah wa iro. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Kanjeng Nabi dia dolanan dirijine ini. Napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa isbun udniyat wa fi sabilillahi ma laqitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe fi sabilillah ayo wis kowe balik ning habitatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok. Paham lah. Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, dia ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang pakai ilmu hakikat begitu. Mengenai kalau bolak-balik matur, kalau nunggis mulai umur 20 tahun nopo pinten, kalau ngasih ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatnya tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat, apa betul keberadaan saya di alam ini penting? Sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantek anda ratusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono apa tak bila-bila ini? Ngantek ratusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau, ya secara nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau geruduk kadang kurang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampai pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugen awan atau dipengaruhi di masa depan soalnya, kalau pulau kan soalnya cara teori di masa. Misalnya pulau rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku DPR mesti iso marisi anak. Apa mana nak 10 juta tak ada gue berobat, malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti anu.
Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngantek dunia nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh, teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Berobat apa nggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah kasus kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kalau ngelakoni syariat, tapi sebagai kalau ulama kekeh, separuh kalau lakoni apa? Jadi kalau tetap buat ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat, orang kalau tiang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara kajian Nabi kadang kajian Nabi berobat. Kadang kajian Nabi ini kini tercincang gede guyon. Wahal lagi illa usbu'un utwiyat. Berapa trisi sing gak melok-melok. Nah bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah menganggap wahyu bentuknya raka-rukan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang-orang solate loh, maksudnya menang anut rasolate. Benar dalam analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah di khawasili tuyurin khudrin, rohnya sudah diambil Tuhan. Tidak mati, paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa mana saya kira ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya, dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saya ini bayangkan. Ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, ini kalau dulu Wahsi orang bentuk, lu wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh Wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu Wahsi cek bentuk ini igabus dicincang. Paham ya? Lu ini ketenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh Wahsi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan isowai Sayyid Hamzah malah guyu-guyu Wahsi cek goblok gabus wedi cincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Dia pesan apa? Bisa anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ini pengiran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk piala. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya. Zakaria yang itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nah mati itu tidak problem. Ini kalau urip mati loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Ini Yahya Zakaria dicincang. Aku itu ra goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jitu. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga ning tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama
Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa. Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikat maut, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan, semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok, wong gabus goblok sih. Enggak ngono dadi. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sih nyincang. Tapi yo jeneng koso sebab sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane ning ndi? Ini disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Nah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sih disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbu itu apa? Jadi kiai qalbu itu jantung. Nah, ngono beda ke liver. Lah liver apa kabidun? Itu akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Nah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Uang sing gak tahu petualangan hakikat, mau sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo, orang kan